Ini adalah firman Allah yang merupakan jawaban di mana dulu ketika Nabi Muhammad SAW di era dakwah di Mekah itu, pada saat mendapatkan ujian begitu kerasnya dari Quraisy Mekah pada saat itu, maka beberapa sahabat yang kegap mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa. Sedangkan dalam pemahaman mereka, agama yang dibawa oleh Rasulullah yang namanya agama Islam, yang kita pahami sebagai agama keselamatan itu, harusnya ketika kita menyatakan diri, bahasa sekarang login gitu ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam Islam, harusnya kita selamat dong. Kok ini saya sudah menyatakan keimanan, kok malah saya mendapatkan masalah demi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Eri Haryana di Baiti Jannati TV dalam program Indonesia Samawa. Nah, kalau ditanya Indonesia Samawa itu seperti apa? Di hadapan saya ada tokoh inspiratif banget buat saya pribadi. Mungkin di daerah Sukabumi dan sekitarnya sudah tidak asing lagi. Siapa beliau? Nah, tanpa menunggu lama langsung ke beliau karena program ini program yang sangat luar biasa. Insya Allah bermanfaat. Rugi kalau tidak nonton dan rugi kalau tidak mendengar percakapan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Luar biasa. Kang Eri sehat? Alhamdulillah, nih luar biasa sekali. Kali ini saya di Baiti Jannati, namanya juga Baiti Jannati, udah luar biasa nih. Rumahku surgaku. Rumahku surgaku, luar biasa. Indonesia Samawa ya Ustaz? Indonesia Sakinah Mawaddah Warahmah. Indonesia Sakinah Mawaddah Warahmah. Ustaz. Ya. Ayah Ustaz nih saya manggilnya. Ayah ya. Di luaran sana sebetulnya sih keresahan saya pribadi juga ya. Mungkin nggak sih ya kita ini nggak punya masalah ketika kita hidup ya? Mungkin nggak manusia hidup tidak punya masalah? Baik, pemirsa dan semua yang hadir pada hari ini, baik lewat beberapa tautan, manusia hidup itu memang sudah diniscayakan dengan masalah demi masalah. Tapi sebelum terlalu serius, saya jadi ingat bicara soal masalah itu. Ingat pada salah satu guyonan Gus Dur. Gus Dur itu pernah menyampaikan bahwa masalah itu ada dua, Kang Eri. Masalah itu ada dua. Masalah itu hanya ada dua. Satu, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Maksudnya gimana nih ya? Ya, jadi beliau menyampaikan di kalimat selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap masalah yang pertama dan bagaimana sikap kita terhadap masalah yang kedua. Terhadap masalah yang sudah bisa diselesaikan, kita biarin aja, nggak usah dipikirin. Apa yang dipikirin? Karena sudah bisa diselesaikan. Kepada masalah yang kedua, yang tidak bisa diselesaikan, itu juga biarin aja, nggak usah dipikirin. Karena mau gimana juga tetap tidak bisa diselesaikan. Ini kata Gus Dur. Jadi kadang-kadang guru-guru kita, ya orang-orang tua kita, ulama kita, mengajarkan kepada kita untuk melihat masalah itu jangan terlalu dengan kacamata keseriusan yang luar biasa, sehingga kita malah menjadi gelap mata. Tapi kan kebanyakan orang ya di luaran sana, ketika dihadapkan suatu masalah itu, baru datang aja masalah, itu udah luar biasa ya. Pusing, gundah, segala macem. Jadi denger masalah aja, kata-kata masalah, itu udah luar biasa ya, udah pusing duluan ya. Makanya, mungkin nggak gitu ya? Kembali ke pertanyaan tadi ya, mungkin nggak manusia hidup itu tidak punya masalah? Oke, kita berangkat dulu dari ayat Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa ketika mereka sudah menyatakan keimanannya, kemudian mereka tidak mendapatkan ujian dari Allah? Ini adalah firman Allah yang merupakan jawaban di mana dulu ketika Nabi Muhammad SAW di era dakwah di Mekah itu, pada saat mendapatkan ujian begitu kerasnya dari Quraisy Mekah pada saat itu, maka beberapa sahabat yang kegap mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa. Sedangkan dalam pemahaman mereka, agama yang dibawa oleh Rasulullah yang namanya agama Islam, yang kita pahami sebagai agama keselamatan itu, harusnya ketika kita menyatakan diri, bahasa sekarang login gitu ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam Islam, harusnya kita selamat dong. Kok ini saya sudah menyatakan keimanan, kok malah saya mendapatkan masalah demi masalah. Nah, makanya asbabun nuzulnya, kalau kita pelajari asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, dulu ada sahabat yang namanya Khobab bin Al-Arad.
Beliau itu adalah sahabat di Mekah yang mengadukan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana tersiksanya beliau sehari-hari karena beliau disiksa setiap saat, setiap waktu oleh Quraisy Mekah. Gara-gara beliau kedapati sudah memeluk agama Islam. Kemudian laporlah sahabat ini kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW sedang di bawah Ka'bah, tiduran dengan bantal sorban. Kemudian Rasulullah duduk. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak akan melakukan sesuatu sementara kami keadaannya seperti ini?" Kemudian Rasulullah tidak langsung menjawab. Turun ayat ini, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Jadi ayat ini seakan-akan memberikan kepastian bahwa siapapun yang mengambil resiko hidup, maka keniscayaannya adalah dia akan berteman dengan masalah demi masalah. Akan berteman dengan masalah demi masalah. Berarti pertanyaan yang tadi gak mungkin dong ya? Gak mungkin. Diperkuat dengan ayat di surat Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Walanabluwannakum. Allah mentakitkan tuh di kalimat pertama. Artinya dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian semua. Berupa apa? Ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kehilangan orang yang kita kasih, orang kita sayangi, dan kekurangan thamarat. Thamarat itu buah-buahan. Ini menjadi lambang kejayaan, kesuksesan. Ada yang usaha bangkrut, ada yang bangun rumah tangga kemudian berpisah dan seterusnya. Maka manusia itu akan ada di antara paling tidak 5 ujian besar ini. Ketakutan, takut nggak bisa bayar utang, takut dikejar Bang Emo, ya. Takut anak sekolah nggak kebiayai, ya, takut nggak punya kendaraan, nggak punya rumah dan seterusnya. Kemudian juga rasa lapar dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, ditinggal orang yang kita sangat cintai. Kemudian yang terakhir dia gagal dalam hidup, artinya tidak bisa mendapatkan kejayaan dalam hidup. Tapi di akhir ayat itu diberikan kabar gembira oleh Allah, wa basyirus sabirin. Maka karena kalian wahai manusia sudah pasti akan mendapatkan masalah, pasti, maka sesuatu yang harus terinstal dalam diri kalian adalah perangkat lunak bernama kesabaran. Sebentar ya, dan lanjut. Ini yang tadi, pertanyaan yang tadi berarti keniscayaan dan nggak mungkin. Nggak mungkin. Katakanlah kalau ini emang nggak mungkin karena sifatnya pasti. Tadi walanabluwannakum, tadi ada ayat yang sudah ada sampaikan. Lalu ya nih, ini untuk semua orang, katakanlah masalah itu datang ya. Dan sikap seperti apa kita hadapi masalah ini sehingga masalah itu mungkin nggak terlalu yang tadi ayah bilang nggak serius amat menyikapinya. Bahkan tadi yang terakhir wabasyirus sabirin itu kan bisa dijelaskan ya? Iya. Yang pertama kita pahami dulu ya, masalah itu apa itu ya. Mungkin kita kembali ke ta'rif, ke definisi. Masalah itu adalah ruang yang ada di antara keinginan dan kenyataan. Ketika kita ingin menjadi seorang sarjana, betul. Ya. Ini keinginan nih. Keinginan. Di antara kita dan cita-cita kita untuk menjadi seorang sarjana ada ruang, ada jarak. Jarak itu namanya kuliah yang harus dibiayai, yang butuh waktu, yang butuh berpikir, yang butuh belajar. Itu semua masalah. Ini semua masalah yang harus dilalui. Atau kalau ada manusia bilang, kalau ada orang yang bilang hidup saya nggak punya masalah sama sekali, maka coba dilihat ketika bangun tidur, apa yang pertama dia lakukan? Misal dia buang air kecil. Betul. Dia pengen buang air kecil, itu adalah keinginan. Kenyataannya, dia ketika ingin buang air kecil, dia harus berjalan menuju ke toilet. Maka perjalanan dia dari kasur dia ke toilet adalah masalah. Proses itu masalah. Hanya saja masalah ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ringan, ada yang berat. Nah itu masalah. Kita pahami dulu, masalah adalah ruang yang ada di antara keinginan dan kenyataan. Sehingga setiap orang kan selalu punya keinginan. Betul. Tapi kenyataan selalu tidak sesuai dengan keinginan. Maka masalah demi masalah akan senantiasa ada di sekitar kita. Nah tadi pertanyaannya apa? Bagaimana sikap kita? Iya. Menyikapi sebuah masalah itu seperti apa? Kan banyak orang yang stres, depresi, segala macam ya, dagdikduk nggak terpararugu, nggak jelas gitu kan karena masalah itu datang. Betul. Nah menyikapi dengan sikap yang terbaik yang seperti apa yang harus kita lakukan yang based on Al-Quran katakanlah yang sudah diajarkan. Iya, baik. Yang pertama, kita pahami dulu bahwa masalah itu kan datangnya dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah, baik, buruk, kita punya kewajiban untuk menerima. Karena kita adalah abdun, kita adalah hamba, budak.
Kita adalah budaknya Allah. Mau dikasih merah, kuning, hijau, biru, kita terima. Itu dulu. Diterima. Itu kita terima dulu. Jadi kita mesti islah dulu dengan masalah kita. Kita terima dulu apapun. Misal hari ini kita sedang terlilit hutang sebanyak 2 miliar rupiah. Kita terima dulu. Itulah kenyataannya. Ya. Hari ini kita sedang sakit 10 tahun nggak sembuh-sembuh. Kita terima dulu. Karena itu adalah kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Nah, langkah berikutnya setelah memahami bahwa itu adalah kenyataan atau keniscayaan yang Allah berikan kepada kita, langkah selanjutnya adalah meyakini sepenuhnya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar masalahnya. Berarti yang pertama itu terima dulu. Terima dulu. Ya, di luaran sana nih ya. Kalau enak sih nerima ya. Kalau enak atau sesuai dengan harapan kita tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan kan kebanyakan itu ya. Itu belum banyak diterima, sesuatu yang kita lihat anugerah ternyata musibah, banyak sesuatu yang kita lihat sebagai musibah ternyata anugerah. Dulu ada kisah yang masyhur termaktub dalam banyak kitab-kitab sebagai ibrah. Ada seorang penggembala kuda. Dia tinggal di satu desa kecil, kemudian anaknya itu punya 2 ekor kuda. Anaknya sudah dewasa, laki-laki. Suatu ketika sedang digembalakan kuda itu, begitu pulang kudanya jadi 3. Rupanya ada kuda yang entah dari mana bergabung dengan 2 kuda itu dan tidak mau terpisah. Begitu pulang, orang tuanya tersenyum bahagia, tetangganya datang mengucapkan selamat. Selamat, Anda mendapatkan anugerah. Kuda yang tadinya 2 menjadi 3. Apa kata ayahnya? Belum tentu ini anugerah. Kata ayahnya. Tapi boleh. Tetangga ini anugerah bilang. Mereka mengucapkan selamat. Selamat, dapat rezeki, dapat segala macam. Ya. Kata ayahnya, boleh jadi yang kalian lihat anugerah adalah musibah. Betul. Ternyata keesokan harinya si anak muda ini belajar untuk menunggangi kuda yang baru datang ini. Karena ternyata kudanya ini masih liar, dia lompat, jatuhlah si anak muda ini, kemudian kakinya patah. Anugerah apa musibah? Musibah belum tentu. Sekarang mah. Iya. Kalau sekarang sampai di sini musibah. Secara umum. Musibah, ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak lama berselang setelah kejadian itu, datang utusan dari pemerintah membacakan surat keputusan di setiap kampung, kalau ada anak muda laki-laki, mereka semua diwajibkan untuk mengikuti program bela negara. Wajib militer. Wajib militer. Dan kemungkinan sangat kecil untuk pulang dalam keadaan selamat. Tapi hanya ada anak muda, hanya boleh anak-anak muda yang nggak ikut wajib militer itu, mereka yang cacat. Dan anak muda ini nggak ikut cacat, diperbolehkan untuk tidak ikut wajib militer. Anugerah. Sebegitu cepatnya antara anugerah, musibah, kalau waktu Allah yang menentukan. Ilmu tentang waktu Allah yang menentukan. Kita nggak tahu ya. Ada yang dimusibahi dengan sesuatu. Makanya orang bilang hidup itu seperti roda berputar katanya kan. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Makanya kita sering pusing waktu hidup. Karena seperti roda berputar. Muter-muter terus kan pusing. Jadi kembali ke tadi, bagaimana menyikapinya ya? Kita mesti memahami bahwa tidak semua yang hari ini kita sebut sebagai musibah itu adalah musibah. Boleh jadi itu sebetulnya adalah anugerah. Ketika kita keluar dari jalan tol tiba-tiba macet, mungkin itu adalah musibah bagi kita, tapi itu boleh jadi anugerah untuk tukang jualan kopi itu. Betul. Jualan kopi di pinggir jalan. Mereka dapat anugerah dari sana. Gitu. Jadi sikap kita bagaimana? Sikap kita memahami bahwa ini masalah. Pertama, datangnya dari Allah, terima. Yang kedua, karena Allah yang menciptakan masalah, pasti di tangan Allah ada jalan keluar masalah. Jangankan Allah yang menciptakan masalah, sudah lengkap dengan jalan keluar masalah. Pabrik saja yang membuat gembok kunci, pasti sudah menciptakan juga anak kuncinya untuk membuka gembok tersebut. Masya Allah. Bagaimana dengan Allah yang maha segala-galanya?